Setelah itu kita ke bagian edit mahasiswa. Jadi edit mahasiswa di sini sebenarnya layoutnya sama aja dengan file input. Jadi kita bisa copy aja. Kemudian kita rename. Jadi edit underscore mahasiswa. Nah, di sini di bagian edit mahasiswa, sebelum di bagian HTML-nya kita kasihkan tag PHP-nya untuk proses pengambilan datanya. Jadi kita bikin dulu. Di sini include koneksi titik PHP. Kemudian nilai nomor mahasiswa sama dengan get nomor mahasiswa. Kemudian kita beri rumus ambil data, yaitu MySQL query, di mana koneksinya kita masukkan. Kemudian select from mahasiswa where nomor mahasiswa. Di sini karena nomor mahasiswanya nilai, jadi kita beri titik koma. Kemudian data kita beri rumusnya itu MySQL menggunakan proses pengambilan data fetch array ke ambil data. Sudah. Jadi ke bagian di from grupnya kita berikan value-nya yaitu PHP untuk menampilkan isi dari data yang kita pilih. Bisa dilihat di sini. Untuk sebelum placeholder kita kasihkan value tanda PHP, kemudian echo data, di mana data di sini yang pertama berisi npm. Tutup PHP. Di sini kita bisa copy saja, kemudian kita isikan ke bagian nama, tempat lahir, dan seterusnya. Di sini kita ganti nama. Sini tempat lahir, kemudian tanggal lahir, untuk jenis kelamin nanti saya jelaskan karena di sini agak berbeda. Kemudian untuk alamat, dan kode pos. Nah, di sini untuk jenis kelamin kita akan menginputkan menggunakan check. Jadi, setelah value L atau setelah ID, kita beri tanda PHP if data jenis kelamin sama dengan L, maka echo
tampil menggunakan check. Artinya, jika jenis kelamin di sini sama dengan nilainya L, maka di bagian radionya akan terisi. Kita copy untuk diisikan ke bagian perempuan. Sini P, kita ganti P. Dan selanjutnya ke bagian di proses PHP-nya. Untuk di bagian proses PHP-nya, di bagian include hingga if is set dan kode pos di line 90 ini sama aja dengan input, tetapi di sini di bagian MySQL query-nya kita ubah insert into menjadi update. Kemudian di sini untuk nomor mahasiswanya kita hapus. Kemudian npm di sini kita isikan menjadi, kita berikan variabel-variabelnya. PM sama dengan, kemudian nama sama dengan tempat lahir sama dengan tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, dan kode pos. Dan kita menggunakan proses where, di mana nomor mahasiswa sama dengan mahasiswa. Ordai MySQL error koneksi. Jadi di sini kita ubah data sedang diupdate. Kemudian ke data mahasiswa. Jadi apabila selesai diupdate di sini, maka akan langsung menuju ke proses data mahasiswa. Kita coba apakah file dari edit mahasiswanya bisa berfungsi. Kita gunakan edit. Di sini ada pesan error di bagian line 50. Ada tanda kurung katanya. Kita cari ke line 50. Di sini, di sini saya lupa untuk penutup PHP-nya. Kita coba refresh. Nah, di sini kan data-data yang dari tabelnya tadi udah terlihat dan bisa masuk, termasuk di bagian jenis kelaminnya. Jadi coba kita ubah datanya. Di sini saya ubah menjadi tanggal lahirnya 27, jenis kelaminnya misalkan laki-laki. Kita klik simpan. Nah, di sini ada pesan error di sekitar values. Jadi coba kita lihat dulu. Di bagian sekitar ini. Seharusnya di sini apabila kita update itu menggunakan set, bukan values. Itu untuk yang select from tadi seharusnya. Kita ganti set. Coba kita refresh. Di sini masih muncul pesan error. Jadi kemungkinan di sini di bagian ini seharusnya tidak perlu tanda kurung karena di sini penutupnya sebagai kurung yang di sini. Coba kita ulang. Kita klik simpan. Nah, di sini kan datanya sedang diupdate. Jadi di sini sudah berubah tanggal lahirnya 27 untuk jenis kelaminnya L. Jadi untuk proses edit mahasiswanya bisa berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita bikin untuk file tombol delete-nya. Jadi kita bikin file baru, itu delete
.php. Kita kasih tag PHP-nya dulu. Kemudian kita masukkan input koneksinya PHP. Kemudian kita beri nilai untuk nomor mahasiswa sama dengan get, kita menggunakan proses get, itu nomor mahasiswa. Kita melakukan proses pengisian nilai ambil data, yaitu MySQL query, di mana koneksinya kita masukkan, kemudian kita pilih untuk menghapus, yaitu delete from nama tabel mahasiswa, kemudian where, di mana nomor mahasiswa sama dengan nilai, yaitu nomor mahasiswa, kemudian titik koma. Jadi setelah selesai di delete dari database mahasiswa, maka akan menuju ke refresh untuk di database mahasiswanya lagi. Jadi kita gunakan aja tadi link yang di sini, kita kasih ke bagian sini, dimana nanti akan merefresh menuju ke lokasi database mahasiswanya. Jadi kita akan mengetes apakah tombol delete-nya berfungsi. Jadi kita coba bikin input data dulu. Kita bikin yang baru, misalkan namanya Aisyah Salsabila, tempat lahirnya Bandung, tanggal lahirnya 2001, bulan 5, tanggal 4. Jenis kelamin perempuan, alamatnya di Jalan Basiri. Kode posnya misalkan 70128. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini kan sudah ada data yang terbaru yang kita buat. Jadi kita coba klik hapus. Kita untuk mengetes apakah berfungsi dengan baik tombol delete-nya. Kita klik. Nah, jadi kan proses delete di sini berfungsi, di mana data yang kita pilih tadi sudah terhapus. Jadi selanjutnya di sini saya akan menambahkan fitur session ke database mahasiswanya, dan kemudian kita berikan tombol untuk logout. Jadi sebelum memasuki database-nya nanti kita akan login dari awal. Kemudian kita kembali ke file data mahasiswa. Jadi di sini nanti kita akan menambahkan session untuk proses login. Jadi session di sini apabila kita sudah login baru bisa mengakses database tersebut. Jadi di sini kita tambahkan tag PHP-nya. Kemudian kita panggil dulu session start. Kemudian kita beri pemilihan kondisi if underscore iset sessionnya dimulai, session yaitu username, maka di sini artinya jika session username-nya kosong, maka akan disuruhnya login terlebih dahulu. Jadi div management center kemudian tag H2, silahkan login terlebih dulu. Saya beri tag BR, kemudian linknya
sama dengan .1 login.php. Klik di sini. Kita beri tutupnya dulu. Kemudian exit. Nah, di sini kita juga tambahkan untuk tombol logoutnya. Saya kasih di bagian bawah setelah tabel saja. Jadi di sini saya kasih help sama dengan logout .php. Kelas buttonnya yaitu button sm button ranger. Kemudian tulisannya logout. Nah, coba kita mulai prosesnya. Coba kita login dulu. Karena kan tadi saya sudah registrasi, username saya Hilya Melisa, Hilya MLS, yaitu passwordnya Cila26. Nah, di sini kan kita langsung masuk ke database-nya, berhasil. Kita coba fungsi dari pencariannya. Kita coba cari Hilya, klik cari. Nah, di sini kan kelihatan untuk database yang Hilya. Kemudian kita coba cari Seno. Nah, kemudian Asalina. Jadi pencarian di sini berfungsi dengan baik ya. Untuk tombol input data, edit dan hapus tadi kan sudah kita coba juga. Kemudian kita coba logout. Nah, di sini kan sudah bisa nih untuk logoutnya. Coba kita langsung ke database, apakah langsung bisa? Nah, kan di sini karena kita menggunakan sesi, karena kita tidak login dulu, maka kita tidak bisa masuk ke database-nya. Coba kita klik di sini. Nah, jadi kan disuruh untuk login dulu, baru bisa ke database. Jadi itulah proses pengerjaannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jadi itulah tutorial pembuatan database mahasiswa Uniska. Semoga video ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Apabila ada pertanyaan maupun kritik dan saran, bisa hubungi saya melalui hilyamls@gmail.com. See you guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya.